wants to sell the franchise to me. And when it happened, they told me it came from... Hey gengs, para pejuang kehidupan dimanapun kalian berada, semoga kalian semua baik-baik saja ya. Sebesar apapun masalah yang kalian hadapi hari ini, atau bahkan kalau kalian mengira jika rumah kalian saat ini terasa seperti neraka, selalu ingatlah, jika kalian masih ada Tuhan tempat mengadu, dan rumahnya selalu terbuka untuk kalian kembali pulang. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film terbaru lagi di tahun 2026, tentang seorang ayah yang hanya ingin mencari nafkah demi keluarganya, namun harus terjebak dengan seorang penumpang misterius yang perlahan membuat hidupnya hancur. Inilah dia, alur cerita film The Passenger. Kisah tragis ini dimulai di sebuah restoran muslim yang dipenuhi oleh para imigran asal Somalia. Di sana, terlihat seorang pria parubaya bernama Hasan, membawa anak kecilnya yang bernama Ahmed untuk menghampiri sang ibu, Fatimah, yang sedang sibuk bekerja. Sejak awal, atmosfer di antara mereka sudah terasa sangat berat, akibat tekanan kondisi keuangan yang mencekik. Hasan sempat menegur Fatimah agar mereka selalu menggunakan bahasa Inggris jika berbicara di depan Ahmed, agar sang anak tidak merasa terasing. Namun Fatimah yang sudah kepalang stres, memilih mengabaikan teguran itu sembari menyerahkan pakaian kerja Hasan. Di ruang ganti, terungkap bahwa Hasan adalah seorang sopir antarjemput bandara. Saat dia sedang bersiap-siap, Ahmed kecil datang menghampiri dengan senyuman tulus, membantu menggosok bagian belakang pakaian ayahnya agar terlihat lebih rapi. Momen sederhana ini rasanya nyesek banget, gengs, memperlihatkan betapa Ahmed sangat menyayangi ayahnya. Sebagai balasan, Hasan memberikan hadiah satu set spidol warna, karena tahu Ahmed sangat senang menggambar. Tidak lama kemudian, Hasan keluar dan melihat Ahmed yang asik menggambar. Fatimah lalu memberikan bekal seadanya, sementara Hasan menyerahkan beberapa lembar uang terakhirnya untuk mengangsur utang mereka kepada seorang pria bernama Bashir. Tapi bagi Fatimah, uang tersebut masih jauh dari kata cukup untuk melunasi beban mereka. Di saat yang sama, Ahmed memberikan sebuah sketsa gambar kiriman hatinya, memperlihatkan sosok Hasan yang sedang bekerja keras demi mereka. Begitu azan Isya berkumandang, Hasan meminta Ahmed untuk segera melaksanakan sholat. Sayangnya, karena tuntutan ekonomi yang mendesak, Hasan terpaksa berpamitan tidak bisa ikut sholat berjamaah demi langsung bekerja. Berjanji akan menemui Ahmed keesokan harinya. Keadaan dilematis ini mencerminkan kondisi mental Hasan yang mengalami ketakutan hebat akan kegagalan finansial atau severe financial distress sebagai seorang kepala keluarga. Di tengah derasnya guyuran hujan yang seolah ikut meratapi nasibnya, Hasan berkendara menuju bandara dengan harapan besar bisa mendapatkan beberapa orderan jarak pendek malam itu demi menyambung hidup. Namun sesampainya di sana, realitas pahit kembali menghantamnya. Rekan kerjanya yang bernama Grace memberitahu bahwa malam ini orderan sangat sepi karena cuaca buruk yang mengakibatkan mayoritas penerbangan dibatalkan. Mengetahui dirinya berada di antrean paling akhir dan terancam tidak membawa pulang uang sepeser pun, mental Hasan mulai goyah. Dibayangi rasa takut akan penagih utang, Hasan nekat membuang harga dirinya dengan meminta pinjaman uang sebesar $200 kepada Grace. Bahkan rela menjanjikan bunga fantastis sebesar 12%. Grace yang tahu betul betapa hancurnya kondisi finansial Hasan langsung menolak permintaan itu. Sebagai gantinya, Grace menawarkan opsi lain, take over kredit mobil milik Hasan dengan imbalan sejumlah uang tunai. Tentu saja tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Hasan, karena mobil tersebut adalah satu-satunya napas kehidupannya. Dengan perasaan hancur dan putus asa, Hasan pun melangkah pergi menuju toilet bandara. If you had like 100 or 200... How are you gonna pay me? How? Let you choose your own hours? It's not so bad, is it? I'm not selling. Di dalam toilet, keputusasaan Hasan semakin lengkap saat mendengar pengumuman bahwa seluruh penerbangan malam itu resmi dibatalkan. Saat keluar dengan pikiran yang kacau, Hasan sempat tidak sengaja berbenturan dengan seorang pria misterius, sebelum akhirnya memutuskan kembali ke mobilnya. Di dalam mobil, Grace tiba-tiba menghampiri untuk memberikan obat alternatif yang efeknya lebih lemah dari modafinil atau Adderall. Obat ini merupakan golongan wakefulness promoting agent
yang biasa digunakan militer untuk meningkatkan kewaspadaan ekstrim agar Hasan bisa tetap terjaga sepanjang malam. Namun, Hasan mengelaknya karena tahu obat stimulan seperti itu memiliki efek ketergantungan mental yang berbahaya jika disalahgunakan di tengah stres. Sementara itu, di lobi kedatangan bandara, terlihat seorang pria berhoodie merah bernama Lloyd yang tampak sangat gelisah. Dengan gerak-gerik penuh kecemasan akut, ia bahkan nekat membuang tasnya ke dalam tong sampah. Lloyd kemudian berjalan menghampiri mobil Hasan, tepat di saat Hasan sedang menempelkan gambar sketsa buatan Ahmed di dashboard mobilnya sebagai penguat jiwa. Lloyd memaksa minta diantar, namun Hasan menolaknya karena ia berada di antrean paling belakang. Menolak menyerah, Lloyd mulai memanipulasi situasi dengan membujuk Hasan menggunakan segepok uang tunai. Disinilah psikologis Hasan mengalami fenomena cognitive tunneling, sebuah kondisi di mana otak yang mengalami stres finansial ekstrim akan menyempitkan fokusnya, mengabaikan segala risiko jangka panjang demi mendapatkan penyelesaian instan berupa uang di depan mata. Tanpa pikir panjang, Hasan akhirnya memperbolehkan Lloyd naik, sebuah keputusan nekat yang memicu kemarahan besar dari Grace dan pengemudi lain, karena Hasan telah berani menyerobot antrean. Setelah berhasil meninggalkan area bandara, Hasan mulai bertanya mengenai lokasi tujuan. Namun, gelagat Lloyd justru semakin mencurigakan. Ia tampak kebingungan dan terus-menerus memeriksa ponselnya, tanpa memberikan jawaban yang pasti. Merasa ada yang tidak beres, rasa cemas di dalam dada Hasan mulai memuncak, hingga membuatnya terpaksa menepikan kendaraan dan bertanya dengan nada setengah emosi. Bukannya menjawab secara langsung, Lloyd malah meracau panjang lebar tentang kerumitan perjalanannya dari Ukiah, California, akibat penerbangan ke San Francisco yang dibatalkan. Dan secara mengejutkan, Lloyd malah meminta Hasan untuk mengantarkannya langsung ke Chicago, yang berjarak 6 jam perjalanan. Tentu saja permintaan gila ini langsung ditolak oleh Hasan. Selain jaraknya yang terlalu jauh, Hasan sadar betul bahwa ia sedang melakukan pengantaran ilegal di luar wilayah operasionalnya. Hasan hanya meminta biaya kompensasi $20 untuk jasa mengantarkan Lloyd sampai ke tempat mereka menepi saat ini. Namun, Lloyd yang tampak sangat panik dan enggan kehilangan kendali, kembali membujuk Hasan, menaikkan tawaran dari $300 hingga menyentuh angka $600. Lengkap dengan seluruh biaya bensin yang akan ditanggung olehnya. Bagi seorang ayah yang sedang terhimpit utang besar, nominal tersebut meruntuhkan seluruh dinding pertahanan moralnya. Hingga akhirnya, Hasan menyetujui perjalanan maut ini karena dorongan impulsif buying terhadap rasa aman finansial, tanpa tahu bahaya besar apa yang sedang menantinya di depan sana. Sebelum berangkat, Hasan sempat menaruh curiga dan bertanya tentang barang bawaan Lloyd. Namun dengan santai, Lloyd berdalih kalau ini adalah situasi darurat medis ibunya, makanya ia tidak sempat membawa apapun. Demi mengamankan uang $600 di tengah impitan ekonomi, Hasan melangkah lebih jauh dengan sengaja memutus alat pelacak GPS di mobilnya, karena ia tahu perjalanan lintas wilayah ini benar-benar ilegal. Tanpa Hasan sadari, tindakannya ini memperparah kondisi escalation of commitment, di mana seseorang yang terlanjur mengambil risiko kecil akan terus mengambil risiko yang jauh lebih besar demi membenarkan pilihan awalnya. Sementara itu, di tempat kerjanya, Fatima tiba-tiba mendapatkan telepon darurat dari Grace. Dengan suara panik, Grace melaporkan kalau Hasan baru saja mengambil penumpang ilegal secara nekat dan memperingatkan kalau situasi ini sangat berbahaya. Namun belum sempat Grace menyelesaikan laporan mengerikan itu, sambungan telepon dari Grace tiba-tiba terputus. Fatima yang panik dan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, langsung mencoba menghubungi ponsel Hasan malam itu juga. Namun Hasan yang sedang fokus menyetir, berulang kali mengabaikan panggilan dari istrinya. Di dalam kabin mobil yang sunyi, Hasan mencoba menegur Lloyd karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Bukannya patuh, Lloyd malah menampilkan sikap keras kepala, melawan dan mengabaikan teguran itu dengan alasan sedang fokus memesan tiket pesawat lewat iPhone di genggamannya. Tapi anehnya, gengs, setelah sempat bersikap agresif, sifat Lloyd tiba-tiba berubah drastis sejenak. Dia mendadak melunak
meminta maaf atas umpatan kasarnya tadi, lalu mulai menjual kesedihan dengan bercerita kalau tujuannya ke Chicago adalah untuk menemui ibunya yang sedang dirawat di ruang paliatif, sebuah fasilitas medis khusus untuk mengurangi rasa sakit bagi pasien stadium akhir. Tatapan mata Lloyd tampak begitu nanar, penuh penyesalan, karena selama ini selalu menunda untuk menemui ibunya, dan malam ini ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Mendengarkan cerita pilu itu, pertahanan psikologis Hasan runtuh. Dia merasa sikap gegabah dan emosional Lloyd sedari awal hanyalah manifestasi dari tekanan mental yang berat akibat kesedihan. Karena merasa iba, Hasan akhirnya luluh dan memutuskan untuk mengangkat telepon dari Fatima menggunakan Google Pixel 7 miliknya. Namun keputusan Hasan untuk berbicara menggunakan bahasa daerah asal Somalia justru memicu reaksi tak terduga dari Lloyd. Melalui sudut pandang psikologi, Lloyd seketika mengalami hypervigilance, sebuah kondisi kewaspadaan ekstrim akibat rasa bersalah dan ketakutan mendalam kalau kedongnya sebagai pelaku pengeboman akan terbongkar karena ia kehilangan kendali atas situasi di sekitarnya. Begitu Hasan selesai menelpon dengan raut wajah sedikit kesal, ia mencoba menghidupkan radio mobil untuk mencairkan suasana. Tapi dengan nada dingin dan mengintimidasi, Lloyd langsung menegurnya karena ia tidak ingin ada suara lain di dalam mobil itu. Hasan hanya bisa menggerutu pasrah karena harus berkendara selama 6 jam tanpa musik, lalu mematikan radio tersebut. Di momen mencekam itulah, Lloyd akhirnya memperkenalkan dirinya, yang kemudian diikuti oleh Hasan. Mendengar nama Hasan yang terdengar asing, Lloyd mulai mengulik dan mencari tahu seluk-beluk latar belakang sopirnya. Meski Hasan bersikeras menegaskan bahwa ia adalah warga negara Amerika yang sah, Lloyd yang jeli langsung menyadari kalau Hasan adalah seorang imigran. Hingga akhirnya Hasan mengaku kalau dia berasal dari Somalia. Somali? Funny, you don't really look Somali. Setelah perjalanan berlanjut selama beberapa jam, Lloyd kembali membuka obrolan sensitif mengenai peristiwa berdarah Perang Black Hawk Down atau Perang Saudara di Somalia yang dia tebak sebagai alasan utama Hasan mengungsi ke Amerika. Merasa obrolan mereka akan berlangsung panjang dan mendalam, Lloyd tiba-tiba berpindah duduk ke bangku sebelah sopir. Hasan langsung menegurnya dengan tegas karena tindakan itu melanggar aturan lisensi transportasinya. Namun Lloyd berdalih kalau dia terpaksa pindah karena mendadak mabuk darat. Mendengar alasan itu, Hasan terpaksa menepikan kendaraannya demi bersikap tegas. Hasan menjelaskan kalau pelanggaran sekecil apapun bisa mengancam kelangsungan bisnis antarjemputnya yang membutuhkan biaya operasional mandiri sangat tinggi, bahkan bisa mencapai $33.000 per bulan untuk segala urusan legalitas dan perawatan kendaraan. Di bawah tekanan stres finansial yang ekstrim, emosi Hasan akhirnya pecah hingga ia membentak Lloyd untuk kembali ke kursi belakang. Bukannya merasa bersalah, Lloyd justru melakukan deflection dengan menuduh Hasan tidak punya hak untuk membentaknya seperti itu, seolah-olah dia adalah korban di sini. Demi meredam konflik dan menjaga agar uangnya tidak melayang, Hasan terpaksa menurunkan egonya, melanjutkan kemudi, dan membiarkan Lloyd tetap duduk di sampingnya. Tidak berselang lama dari ketegangan itu, atmosfer di dalam mobil kembali mencekam saat beberapa mobil petugas kepolisian melaju cepat dari arah berlawanan menuju ke arah bandara. Melihat sirine polisi, raut wajah Lloyd seketika berubah cemas dan panik luar biasa. Akibat tekanan psikologis yang sangat hebat, tubuh Lloyd bereaksi secara psikosomatis, hingga ia mendadak muntah dan mengotori bagian luar mobil Hasan. Kejadian ini memaksa Hasan untuk kembali menepikan kendaraannya di sebuah rest area. Di rest area tersebut, Hasan yang kesal meminta Lloyd keluar untuk melihat kotoran di dinding luar mobilnya dan menuntut biaya pembersihan. Karena fokus Lloyd sedang terdistraksi oleh ketakutan emosionalnya sendiri, tanpa banyak bicara, ia langsung melemparkan seluruh dompetnya kepada Hasan dan berlari masuk ke dalam tos serba. Di dalam tos serba, layar televisi sedang menyiarkan berita darurat tentang tragedi pengeboman bandara yang baru saja terjadi. Lloyd menatap berita itu dengan pandangan nanar, kosong, dan mengalami dissociation. Sebuah mekanisme pertahanan mental di mana jiwanya seolah terlepas dari realitas mengerikan yang baru saja ia perbuat. Sementara itu, di luar, Hasan sibuk membersihkan sisa muntahan di mobilnya sendirian. Karena merasa Lloyd terlalu lama di dalam, Hasan berinisiatif untuk menyusulnya masuk ke dalam tos serba.
Tapi begitu Hasan melangkah masuk, mendadak seluruh mata pengunjung tertuju padanya dengan tatapan penuh curiga dan intimidasi. Seragam dan atribut staf bandara yang masih melekat di tubuh Hasan, ditambah dengan warna kulitnya sebagai imigran, memicu implisit bias dan rasisme akut dari orang-orang di dalam toko yang langsung menginterogasi dan menuduh Hasan sebagai pelaku pengeboman. Di luar dugaan, Lloyd yang menyaksikan hal itu justru pasang badan dan membela Hasan mati-matian, bahkan meneriaki orang-orang tersebut sebagai kaum rasis. Tindakan Lloyd ini mencerminkan fenomena Mesaya kompleks, di mana ego radikalnya merasa diri sebagai pelindung kaum tertindas, meskipun dia sendiri baru saja membantai orang tidak bersalah. Tak ingin situasi semakin runyam, Hasan langsung menarik paksa Lloyd untuk segera pergi dari tempat itu. Namun salah satu pekerja toserba yang telanjur curiga nekat mengejar mereka ke parkiran dan memfoto mobil Hasan sebagai barang bukti. What you all really want? You think we're just gonna skin race this bitch? Get in the thing. Di dalam mobil, perdebatan sengit kembali pecah antara Hasan dan Lloyd. Menurut Lloyd, tindakan kasarnya Dito Serba tadi murni untuk membela diri karena wanita itu menyerang mereka duluan. Namun dari kacamata Hasan, situasi jadi runyam justru karena Lloyd memprovokasi dengan kata-kata yang mengerikan. Hasan sadar betul mereka sedang berada dalam masalah psikologis yang memicu kecemasan. Akun rest area tersebut dipenuhi kamera pengawas, plat nomor mobilnya sudah difoto, dan mereka pasti akan dilaporkan ke polisi. Kemungkinan terburuknya, Hasan terancam dideportasi dari Amerika dan terpisah selamanya dari keluarga tercinta. Sebaliknya, Lloyd yang mengalami Mesaya kompleks merasa tindakannya benar karena berniat melindungi Hasan dari rasisme, meyakini tidak ada satu orang pun yang berhak merendahkan mereka. Begitu Hasan menyalakan radio untuk melacak berita, raut wajah kegusaran dan kecemasan hebat langsung terpancar jelas dari Lloyd. Hasan pun memutuskan untuk putar balik menuju bandara. Namun dengan berbagai trik manipulasi psikologis, Lloyd berhasil meyakinkan Hasan untuk membatalkan niatnya. Berdalih, kalau kembali ke bandara justru akan langsung menyudutkan posisi Hasan di mata penyelidik. Akhirnya, Hasan terpaksa melanjutkan perjalanan maut mereka menuju Chicago. Sementara itu, di tempat Fatima bekerja, suasana riuh mulai tercipta saat orang-orang menonton berita pengeboman yang sama. Fatima yang panik mencoba menghubungi ponsel suaminya, dan Hasan menjawab kalau dirinya baik-baik saja demi menenangkan sang istri. Hasan kemudian mencoba membangun jembatan emosional dengan Lloyd, berkata kalau semua ini akan selesai begitu Lloyd sampai di tujuannya nanti. Hasan menceritakan trauma masa lalunya, di mana ia tidak sempat melihat wajah sang ayah untuk terakhir kali saat meninggal dunia karena terbentur masalah ongkos. Alasan emosional itulah yang membuat Hasan tergerak untuk tulus membantu Lloyd saat ini. Dari obrolan mendalam ini, tersirat fakta psikologis kalau Lloyd tumbuh besar tanpa figur seorang ayah, fatherless archetype. Bahkan ia sama sekali tidak tahu di mana keberadaan ayahnya hingga detik ini. Untuk sesaat, hubungan emosional mereka membaik karena rasa senasib. Sampai akhirnya, Hasan mengeluhkan bau muntah Lloyd yang menyengat dan memintanya untuk membuka jaketnya. Namun di luar dugaan, Hasan membeku seketika saat melihat Lloyd ternyata memakai rompi yang sudah dilengkapi oleh bahan peledak aktif. You idiot. If you try anything, if you try to run, then now drive. Di bawah tekanan todoman bom itulah, motivasi asli dari aksi radikal Lloyd akhirnya terungkap sepenuhnya. Menurut sudut pandangnya yang mengalami cognitive distortion atau distorsi kognitif parah, dunia saat ini sudah dipenuhi oleh ketidakadilan ekstrim. Dia merasa perlu melakukan tindakan radikal demi menunjukkan kepada dunia kalau sistem yang dijalankan oleh para elit global saat ini sudah sangat kacau. Lloyd melakukan sebuah fenomena psikologi bernama moral decoupling, di mana dia dengan sengaja memisahkan nilai moral dari aksi kejinya. Baginya, hilangnya 5 nyawa korban di bandara tadi sama sekali tidak sebanding dengan penderitaan jutaan orang yang mati kelaparan setiap hari akibat ketidakpedulian dunia. Di tengah-tengah khotbah ideologinya yang mengerikan itu, Hasan yang jeli melihat celah keselamatan langsung melakukan pengereman mendadak secara ekstrim. Hantaman keras yang tak terduga itu menciptakan momentum emas bagi Hasan untuk segera membuka pintu dan kabur menyelamatkan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, dari kejauhan ia melihat sebuah mobil polisi kehutanan atau ranger datang menghampiri mobilnya yang berhenti di pinggir jalan.
Berpikir kalau pelariannya akan berakhir aman, dengan tenang Hasan keluar dari persembunyian dan berniat menyerahkan diri secara kooperatif untuk menjelaskan semua petaka yang terjadi. Namun tanpa disangka-sangka, situasi justru berbalik menjadi mimpi buruk. Lloyd tiba-tiba menyerang polisi ranger tersebut dari belakang hingga membuatnya langsung pindah alam seketika. Dengan hilangnya empati dan kontrol emosional, Lloyd mengintimidasi Hasan menggunakan senjata milik polisi itu, memaksa Hasan untuk tidak punya pilihan selain masuk kembali ke dalam mobil. Dalam perjalanan kelam kembali menuju Chicago, kini giliran Lloyd yang mengambil alih kemudi mobil. Di sepanjang jalan, Lloyd mulai menceritakan masa lalu traumatisnya saat masih kuliah, di mana ia menganggap institusi pendidikan sebagai sebuah keburukan sistemik yang mutlak. Lloyd mengalami mekanisme pertahanan mental berupa splitting, pola pikir hitam putih yang menganggap orang-orang berpendidikan hanya peduli pada tumpukan ilmu pengetahuan, tanpa punya rasa kemanusiaan sedikit pun. Hal inilah yang memicu ego radikalnya untuk membuat semua orang sadar kalau ketidakpedulian mereka adalah sebuah kesalahan besar. Di tengah narasinya, Lloyd menepikan kendaraan di sebuah bangunan sepi dengan mesin minuman otomatis hanya untuk menelpon ibunya. Tapi disinilah momen yang paling meremukan psikologis penonton terjadi, gengs. Sang ibu ternyata mengidap penyakit demensia atau Alzheimer dengan gejala gangguan kognitif yang sudah sangat parah. Ibunya bahkan langsung lupa dengan apa yang baru saja ia lakukan beberapa detik lalu. Dan tepat sebelum menutup telepon, sang ibu sama sekali tidak mengenali suara ataupun identitas Lloyd sebagai anaknya sendiri. Penolakan bawah sadar akibat penyakit ini seketika menghancurkan satu-satunya jangkar emosional anchor yang dimiliki Lloyd, menyisakan raut kesedihan dan kehampaan yang luar biasa di wajahnya. Usai menelpon dengan perasaan hancur, Lloyd kembali ke mobil membawa beberapa minuman dan camilan, lalu melanjutkan perjalanan dengan sudut pandang idealismenya yang makin buntu. Menurutnya, jika bom meledak di Timur Tengah, tidak akan ada satupun dunia internasional yang peduli. Tapi jika bom jatuh di Amerika, semua orang langsung melabelinya sebagai terorisme. Lloyd merasa dunia memiliki kecacatan moral yang parah karena mengotak-ngotakkan nilai kemanusiaan berdasarkan ras. Sementara itu, situasi di tempat Fatima bekerja justru semakin menyudutkan posisi keluarga kecil mereka. Orang-orang di sana mulai menonton siaran berita dengan asumsi serta informasi awal kalau Hasan adalah orang yang paling dicurigai melakukan kejahatan bom di bandara tadi, dengan bukti otentik berupa tas mencurigakan yang sempat dibawa oleh Hasan. Di sisi lain, Lloyd yang masih menyetir mobil mulai diserang rasa kantuk yang luar biasa akibat kelelahan fisik dan mental yang ekstrim. Melihat peluang emas ini, Hasan dengan luar biasa tenang menggunakan taktik manipulasi medis untuk menawarkan obat stimulan yang sempat diberikan oleh Grace di bandara tadi. Tanpa ragu sedikit pun, Lloyd langsung menegup pil tersebut. Namun, alih-alih membuatnya terjaga, obat keras itu justru membuat sirkulasi darah Lloyd terganggu hingga ia kehilangan fokus dan kesadarannya secara mendadak. Momen krusial itulah yang langsung digunakan oleh Hasan untuk merebut kendali kemudi dan berhasil menjatuhkan Lloyd keluar dari mobil. Setelah Lloyd terkapar dan terluka di luar mobil, Hasan awalnya punya niat egois untuk langsung melesat pergi meninggalkannya. Namun nurani kemanusiaannya menang. Hasan mengurungkan niat buruk tersebut dan segera kembali menghampiri Lloyd yang terkapar di tanah. Disinilah rahasia besar Hasan akhirnya terungkap. Ia memberikan nasihat dengan menegaskan kalau dirinya dulu di Somalia sebenarnya adalah seorang dokter. Hasan menjelaskan kalau obat stimulan yang ditelan Lloyd tadi justru bisa memicu kegagalan jantung fatal karena memaksa organ tubuhnya bekerja melampaui batas di tengah kondisi luka parah. Hasan akhirnya menawarkan sebuah kesepakatan psikologis. Jika Lloyd mau menyerahkan diri secara damai, Hasan berjanji selaku mantan dokter akan membantunya agar selamat dari tuntutan hukuman mati. Karena dicekam ketakutan psikologis yang luar biasa kalau ia tidak akan bisa bertemu ibunya lagi, Lloyd akhirnya melunak dan menyetujui kesepakatan tersebut. Sialnya, kesepakatan damai itu hancur berantakan saat mobil mereka tiba di gerbang masuk Chicago, di mana barisan mobil polisi sudah memblokade total seluruh jalanan. Menyaksikan kepungan itu, mental Lloyd seketika runtuh dan mengalami acute panic state, atau kondisi kepanikan akut yang melumpuhkan akal sehatnya. Dalam pikiran bawah sadarnya yang kacau, ia merasa sudah pasti tidak akan lolos dari jeratan hukum,
dan mustahil bisa menemui ibunya lagi untuk terakhir kali. Di bawah tekanan keputusasaan yang luar biasa, Lloyd mengambil tindakan irasional dengan nekat melompat keluar dari mobil Hasan yang masih melaju kencang. Sementara itu, Hasan memilih untuk keluar dari mobil dengan sikap sangat kooperatif dan menyerah sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tapi tepat di saat para polisi bersenjata lengkap mulai mendekati tubuh Lloyd yang terkapar, tiba-tiba... Singkat cerita, setelah melalui proses penahanan dan pemeriksaannya intensif, Hasan akhirnya resmi dibebaskan karena polisi berhasil mengumpulkan bukti serta keterangan akurat yang membersihkan namanya dari segala tuduhan terorisme. Sebelum melangkah pulang, Hasan mengambil kartu rumah sakit milik ibu Lloyd yang sempat ia simpan, berniat untuk menghubungi pihak medis demi mengabarkan kalau Lloyd telah tiada tadi malam. Namun sebuah kenyataan yang menyayat hati justru didapatkan oleh Hasan. Perawat di sana memberitahu kalau ibu Lloyd ternyata juga sudah meninggal dunia tadi malam, tepat di waktu yang hampir bersamaan dengan kematian tragis anaknya. Kenyataan pilu ini menjadi sebuah poignant ironi, memperlihatkan betapa sia-sianya seluruh aksi ekstrim yang dilakukan Lloyd demi sebuah perpisahan yang pada akhirnya tak pernah terjadi. Kenyataan ini pula yang membuat batin Hasan tergerak untuk segera kembali ke pelukan hangat keluarganya. Tanpa buang waktu, ia langsung berlari sekuat tenaga menuju restoran tempat Fatima bekerja. Di akhir film yang penuh keharuan ini, Hasan hanya bisa berdiri terpaku menatap anak lelakinya, Ahmed, dari balik kaca jendela restoran, seraya mengucap syukur yang tak terhingga karena ia masih diberi kesempatan hidup dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga kecilnya hari ini. Film pun selesai. Film terbaru yang rilis pada 5 Juni 2026 ini diberi judul The Passenger dan saat ini memegang rating sebesar 5,8/10 di IMDb. Harus diakui secara jujur, gengs, alur dari film ini berjalan cukup lambat dan bagi sebagian penonton mungkin akan terasa cenderung membosankan. Namun bagi kalian para pejuang kehidupan yang sedang jatuh bangun demi mencari nafkah untuk keluarga, film ini pasti punya nilai dan kedalaman emosional tersendiri yang sangat membekas di hati. Oh ya gengs, ada satu momen krusial yang sempat terlewat nih. Lloyd sempat berkata kepada Hasan kalau aksi brutalnya saat menyerang pak polisi di hutan tadi itu bukanlah dirinya yang asli. Dari sudut pandang medis, ucapan ini memicu asumsi kuat kalau Lloyd kemungkinan mengidap gangguan bipolar fase mani ekstrim atau bahkan dissociative identity disorder alias kepribadian ganda. Tekanan mental hebat akibat tumbuh tanpa figur ayah, ditambah guncangan emosional saat ibunya yang demensia mendadak lupa padanya, menjadi pemicu utama sirkulasi psikologisnya pecah, hingga membuat alter ego atau kepribadian gelapnya mengambil alih kesadaran secara impulsif saat merasa terancam. Dari perjalanan Hasan malam itu kita diingatkan, seberat apapun beban finansial yang menghimpit, jangan pernah memutus komitmen moral dan kewaspadaan kita demi jalan pintas yang semu. Sekeras apapun dunia luar memberikan cobaan, jangan pernah kehilangan arah dalam melangkah ke depan. Pulanglah ke rumah tempat tulusnya sebuah pelukan, karena bersama keluarga, setiap luka pasti menemukan jawaban. Mimin pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari sudut pandang Mimin. Tetaplah bersama Katomuji Review Film, tempat setiap detail punya rasa dan setiap kisah menemukan jiwanya kembali.